Samuel mendengar panggilan Allah. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan. Shalom anak-anak dan papa mama yang ada di rumah. Bersyukur, puji Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah Glory Kid pada hari ini. Lause Christine yakin kita semua berada dalam lindungan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita tutup mata, lipat tangan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan beribadah, bila Engkau yang membimbing ibadah kami dari awal hingga akhir, bila kami dapat mengerti arti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Lause yakin kalian pasti suka cita hari ini kan, seperti Lause dan kakak-kakak di belakang ini ya. Nah, kalau gitu kita akan nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Anak-anak bangkit berdiri ya. Sambil tepuk tangan. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi ya anak-anak. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sekali lagi, pam 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 pam. Nah, anak-anak masih suka cita kan? Kita bertumbuh dan berbuah. Kita akan menyanyikan Yesus Pokok. Sambil tepuk tangan ya. Yesus pokok. Yesus pokok, dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Kau berbuah, Yesus cintaku, ku cintakan.
Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah, Yesus pokok. Yesus pokok, dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Puji Tuhan, tinggal di dalam Tuhan dan kita akan berbuah. Untuk bisa berbuah, kita harus dengar-dengaran suara Tuhan. Kita masih mau lanjutkan pujian kita. Dengar, Dia panggil nama saya. Ayo kita naikkan pujian ini lebih semangat dengan sukacita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus sama cinta pada saya, oh giranglah. sekali lagi ya, dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus sama cinta pada saya, oh giranglah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus cinta pada kita semua. Karena itu kita patut bergirang, patut bersukacita. Sekarang anak-anak, mari duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dibentuk oleh firman Tuhan menjadi anak Tuhan yang taat, dengar-dengaran seperti Samuel kecil. Mari Tuhan berfirmanlah. Tuhan berfirman-Nya,
telah siap Kau bantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap terbantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengar. Lebih sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Yang taat dengar-dengaran. Yang taat dengar-dengaran. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu. Kami mau menjadi anak Tuhan yang taat dengar-dengaran. Tuhan tolong setiap kami supaya bisa konsentrasi, fokus, mendengarkan firman Tuhan. Berkati Lause yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak Glory Kids, puji Tuhan hari ini Lause kembali bersama dengan anak-anak akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar dari satu kisah tokoh di Alkitab yaitu Samuel tentang pentingnya kita mengenal Tuhan sejak dini. Nah anak-anak mengenal Tuhan itu tidak harus tunggu kita dewasa ya. Kita sudah mengerti banyak hal atau kita bisa melakukan hal-hal besar. Nah kita bisa mengenal Tuhan dari sejak kita masih kecil loh. Nah Tuhan Yesus sendiri itu senang kalau kita mengenal Dia sejak kita dari masih sangat kecil. Nah dulu saja waktu Tuhan Yesus mengajar orang banyak, terus ada anak-anak kecil datang mau menghampiri Tuhan Yesus, murid-murid halang-halangi anak-anak ini datang. Tuhan Yesus langsung larang loh murid-muridnya, terus bilang biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Nah kalau Tuhan Yesus begitu rindu anak-anak datang mengenal Dia, berarti anak-anak sangat istimewa di mata Tuhan. Nah sekarang kita akan dengar ya satu cerita dari firman Tuhan tentang kisah Samuel belajar tentang pentingnya mengenal Tuhan sejak dini. Tapi sebelumnya Lause mau mulai dulu nih dengan sebuah permainan. Lause mau putar beberapa suara buat kita. Nanti anak-anak tebak-tebakan ya di rumah sama papa mama yang ikut ibadah online sama anak-anak atau Cece, Koko, Titi, Meme di rumah ya. Nah Lause akan putarkan suaranya. Lause ada simpan di sini. Nanti anak-anak silakan tebak ya, ini suara apa. Sebentar ya, Lause akan putarkan suaranya. Nah, nih ya, anak-anak coba dengar ya, ini suara apa? Nah, harap anak-anak bisa dengar ya. Itu suara apa? Pasti sangat familiar sekali buat semua anak-anak. Itu suara anjing menggonggong. Ya. Nah, sekarang Lause putar suara kedua buat kita. Mungkin anak-anak nih
Ada yang bisa menebak, ada yang tidak bisa menebak. Tapi kita dengarkan sama-sama ya. Coba, ini langsung ambil suara satu grup band yang sedang menyanyi. Teman-teman coba tebak ini suara grup band apa? Smooth like butter, like a criminal undercover. Known pop like trouble, breaking into your heart like that. Oke, ya. Nanti kalau kita putar terus kita bisa goyang-goyang sendiri di rumah. Nah, buat anak-anak yang favorit banget dengan band ini, pasti nih heboh nih ya di rumah dengan Cece-nya, Kokonya. Ini adalah suara grup bandnya BTS. Nah, anak-anak yang familiar banget dengan suara grup band ini pasti senang banget ya bisa denger ya. Tadi Lause putar sebentar. Nah, sekarang terakhir Lause mau putarkan lagi nih satu suara buat kita semua ya. Nah, teman-teman, anak-anak silahkan menebak ini suara siapa ya? Halo anak-anak. Oke, sekali lagi ya, karena suaranya begitu singkat. Sekali lagi coba dengarkan ini suara siapa? Halo anak-anak. Nah, kalau sudah sampai di sini, mungkin nih anak-anak bisa butuh waktu nih nebak siapa ya yang menyapa anak-anak. Nah, buat anak-anak yang belajar di Kalam Kudus, sering ikut kelasnya dan juga ikut Glory Kids, pasti hafal. Ini suaranya Lausehana. Nah, ini sebuah permainan yang seru banget buat kita mainkan. Bayangkan bagaimana serunya Samuel waktu dia mendengar suara yang asing. Sampai dia bolak-balik loh 3 kali dari kamarnya ke kamar Bapak Eli. Kita baca ya 1 Samuel 3 ayat yang pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Nah, anak-anak bisa melihat kan serunya Samuel waktu dia mencoba untuk mengenali suara asing yang dia baru pertama kali dengar waktu itu. Nah, Samuel sampai bolak-balik dari kamarnya ke kamar Bapak Eli, terus balik lagi ke kamarnya, tidur lagi, dengar suara lagi, balik lagi ke kamar Bapak Eli karena suara itu memanggil dia. Nah, di sini kita bisa menemukan Samuel yang sudah 3 kali dengar suara Tuhan. Samuel nggak tahu itu suara siapa. Bahkan Samuel itu berkali-kali mengira, wah Bapak Eli panggil saya harus cari tahu Bapak Eli butuh apa ya, Bapak Eli mau apa ya. Karena dikatakan di ayat yang kedua itu Samuel tinggal di rumah Bapak Eli dan Bapak Eli itu sudah sangat tua, matanya rabun. Jadi Samuel kirain
Bapak Eli ini lagi butuh bantuan dia. Tapi ternyata bukan Bapak Eli yang memanggil. Nah di ayat yang ke-7 anak-anak kita baca tadi ya. Kenapa Samuel gak bisa kenal suara Tuhan? Samuel dikatakan di ayat yang ke-7 belum mengenal Tuhan dan belum pernah firman Tuhan dinyatakan kepadanya. Oh ternyata Samuel gak kenal suara Tuhan karena Samuel belum kenal Tuhan anak-anak. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan sama Samuel. Kok bisa ya anak-anak ya? Padahal nih di ayat pertama kita sudah baca Samuel itu tinggalnya di rumah Tuhan. Samuel itu tinggalnya bersama seorang hamba Tuhan yang dijadikan imam pada masa itu. Dan Samuel itu di sana jadi pelayan muda di rumah Tuhan. Wah bisa kebayang ya, ini Samuel sebenarnya kalau dibilang soal ibadah dia pasti rajin lah, dia tinggal di rumah Tuhan pasti ikut lah. Soal doa pasti ikut lah, kalau ada jemaat datang lagi doa di rumah Tuhan Samuel pasti ada di sana karena dia ikut melayani. Terus kalau misalnya di rumah Tuhan itu lagi dibacain kitab Taurat Samuel pasti dengar lah. Kalau orang-orang lagi cerita tentang bagaimana Allah menyelamatkan nenek moyang Israel, bagaimana Allah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan besar, Samuel pasti dengarlah. Oh, ada Tuhan ya yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Oh, ada Tuhan ya yang memberikan kitab Taurat. Samuel tahu semua itu. Tapi lihat anak-anak, Samuel tetap gak bisa kenal suara Tuhan waktu Tuhan panggil nama Samuel. Jadi di sini kita bisa melihat dari ayat yang ke-7, kita gak akan bisa dengar suara Tuhan, kenal suara Tuhan, sungguh-sungguh peka dengan Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan. Tahu tentang Tuhan ini tidak sama dengan kenal Tuhan. Seperti Samuel tahu banyak tentang Tuhan, sering sekali bersentuhan dengan semua hal tentang Tuhan, tapi gak kenal Tuhan. Nah dalam permainan tadi saja kita bisa belajar ya anak-anak. Anak-anak ada yang mudah mengenali beberapa suara. Tapi ada juga beberapa suara yang anak-anak tuh tidak bisa kenali dengan mudah. Kalau itu suara anjing yang menggonggong, kucing, atau suara motor, teman-teman familiar, sangat kenal, sangat hafal. Atau misalnya suara papa mama di rumah kalau lagi bicara. Anak-anak gak harus satu ruangan dengan papa mama, tapi kalau dengar dari ruang makan ada suara laki-laki yang berbicara, oh kamu tahu itu papa saya yang ada lagi di kamar ya. Karena teman-teman kenal papa, kenal mama, kenal semua yang ada di rumah, bisa sangat cepat mengenali itu suara siapa. Nah, kalau anak-anak tidak bisa mengenali sebuah suara di dalam permainan tadi karena anak-anak tidak kenal. Kayak misalnya saja tadi ya, Miss Lause putarkan suara Miss Hana atau Lause Hana. Nah mungkin buat anak-anak yang belum pernah diajar sama Lause Hana atau belum pernah bertemu Lause Hana, belum kenal Lause Hana, akan sulit sekali untuk mendengarkan. Ini suara siapa ya? Tebak-tebakan ya. Atau mungkin karena suaranya terlalu singkat, anak-anak sempat mikir lama sampai bisa ketemu suara siapa. Tapi di situ kita belajar kalau kita mengenal, kalau kita punya hubungan, kita jauh lebih mudah mengenali suaranya, jauh lebih kenal bagaimana suara dari orang itu atau semua yang di sekitar kita. Nah, di sini kita mungkin akan bertanya ya, tapi Lause, kalau saya mau kenal Tuhan Yesus, tidak cukup dengan ibadah, tidak cukup dengan
ikut doa. Bagaimana caranya sebenarnya saya bisa kenal Tuhan Yesus? Nah, kita mau melihat kalau Musa juga gitu, enak banget dia bisa kenal Tuhan. Dia lihat Tuhan muka dengan muka waktu di Gunung Sinai. Terus orang Israel apalagi Lause, mereka melihat langsung bagaimana Tuhan itu menyatakan kehadirannya di depan mereka. Tapi kalau kami gimana Lause? Nah, anak-anak perlu tahu, kalau selama perjanjian lama Allah memang selalu menyatakan diri, mau kepada hambanya, imam-imam, nabi, melalui penglihatan atau melalui firman Tuhan yang dinyatakan secara langsung kepada mereka, seperti yang dikatakan pada ayat 1 ya. Tetapi di dalam kondisi di masa-masa hidupnya Samuel, mulai jarang penglihatan, mulai jarang firman. Karena Tuhan sudah gak mau lagi menyatakan dirinya seperti itu. Tuhan menemukan tiap kali Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan menyatakan dirinya. Umat Tuhan ini gagal untuk melihat bahwa Tuhan mau mereka boleh taat dan setia melakukan perintahnya. Bukan cuman kagum pada pribadinya, bukan cuman kagum pada kehebatannya, bukan cuman kagum pada kemahakuasaannya, tetapi boleh hidup tunduk, taat, takut, ya, hormat pada Tuhan. Nah, Tuhan tidak menemukan ini anak-anak di masa kehidupannya Samuel di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi Tuhan mau kalau mereka mengenal Dia sebagai pribadi satu-satunya Allah yang hidup, mereka harus hidup menurut perintahnya. Caranya gimana? Dalam perjanjian baru kita menemukan Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia dan menjadi manusia. Dan Dia menunjukkan kepada umatnya bagaimana caranya mereka harus hidup sebagai umat Tuhan. Tuhan Yesus bukan hanya hadir, bukan hanya melakukan perbuatan ajaib dan besar, bukan hanya menunjukkan kehebatan, tetapi Dia memperlihatkan satu kehidupan yang harus diikuti oleh kita semua. Karena Tuhan Yesus mau ketika kita mengenal Dia, kita hidup seperti Dia. Jadi anak-anak, kalau anak-anak bertanya bagaimana caranya saya mau mengenal Tuhan, bagaimana saya bisa mengenal Tuhan Yesus, kita mengenal Tuhan Yesus pertama harus percaya dulu. Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita bisa dengar banyak hal tentang Tuhan Yesus, tapi kalau kita tidak percaya sungguh-sungguh dalam hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita nggak akan bisa mengikuti hidup Tuhan Yesus. Kita cuma jadi pengagum Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus nggak mau ini, karena dulu juga orang Israel taunya cuma jadi pengagum Allah yang begitu besar, kuat dan hebat, tapi gagal melakukan perintahnya, gagal mengikut Dia dengan setia. Nah, Tuhan Yesus nggak mau kita jadi anak-anak yang seperti itu. Jadi kalau kita mau mengenal Dia sebagai Tuhan kita, Allah kita harus lebih dulu mengaku percaya Dia Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Jadi setelah itu kita lanjutkan dengan terus membaca firman-Nya supaya semakin mengenal Dia. Kita boleh menonton cerita-cerita Alkitab, kita boleh berdoa, kita boleh beribadah. Disitulah Roh Kudus akan bekerja menolong kita mengenal Dia, semakin bertumbuh di dalam Dia, peka mendengar akan suaranya. Jadi sebelum kita mau dengar suara Tuhan, sebelum kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, sebelum kita hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan, kita nggak akan bisa kalau kita sendiri tidak menerima dan percaya Dia satu-satunya Tuhan dalam hidup saya. Saya percaya satu-satunya Juru Selamat saya hanya Dia. Kalau kita masih setengah-setengah, tidak sungguh-sungguh percaya, akhirnya nanti kita bisa berubah menjadi tidak setia, ya. Jadi kayak orang Israel yang cuma jadi pengagum saja. Nah, di sini kita mau melihat ketika mengenal Tuhan Yesus, di dalam Alkitab mengenal ini dikatakan ada hubungan yang akrab. Hubungan yang akrab yang terjadi ketika kita
boleh merenungkan firman, melakukan firman, berdoa. Dan ini menjadi sebuah pengalaman pribadi yang tidak bisa dipindahkan ya. Jadi misalnya kalau anak-anak nih sama seperti Samuel ya. Samuel punya papa mama taat beribadah loh. Kalau kita baca di Samuel 1, itu papa mamanya tiap tahun bolak-balik ke rumah Tuhan untuk kasih persembahan beribadah di sana. Dan waktu Samuel lahir, itu Samuel lahir dengan pergumulan yang begitu panjang dari mamanya. Berdoa sampai menangis-nangis di hadapan Tuhan. Terus Tuhan kasih Samuel ya. Nah jadi lihat papa mama Samuel tuh orang yang taat beribadah sekali. Terus tahu Tuhan, kenal Tuhan. Apalagi mamanya Hana mengalami kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Dia yang mandul jadi hamil. Tapi Samuel harus kenal Tuhan secara pribadi. Samuel harus mengalami Tuhan secara pribadi supaya bisa kenal Tuhan, supaya bisa dengar suara Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat mengenal Tuhan secara pribadi itu harus jadi pengalaman saya sendiri. Saya nggak bisa menempel sama papa mama, menempel sama cece koko, tapi saya harus sendiri mengenal Tuhan ya. Jadi kita harus membangun hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Nanti hasilnya hubungan pribadi kita dengan Tuhan terlihat dari perilaku kita yang taat sama Tuhan, mengasihi Tuhan, hormat sama Tuhan. Jadi kita semakin tahu nih, Tuhan senang apa kita lakukan, Tuhan gak senang apa kita gak akan lakukan. Tuhan suka kita jujur, gak mau kita bohong. Kita berhenti bohong dan jadi anak yang jujur. Tuhan suka dengan kerajinan, gak suka dengan kemalasan. Kita belajar jadi anak rajin, gak mau jadi anak malas. Tuhan suka dengan perdamaian, Tuhan gak suka dengan pertengkaran. Kita di rumah gak lagi usil-usil sama adik sampai adik marahin kita terus kita bertengkar, tapi kita mengasihi, kita berdamai ya. Apalagi di masa pandemi ini belajar online bisa berebutan perangkat, kita belajar untuk bisa mengelola dengan baik supaya kita bisa damai-damai belajarnya ya. Nah, di sini kita belajar mengenal Tuhan itu diikuti dengan melakukan firman dan perintah Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat ya dalam kehidupan Imam Eli dan anak-anaknya di dalam cerita yang sama di ayat yang ke-11 dan 14. Di sini dikatakan waktu Tuhan berbicara kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel. Tuhan kasih tahu Samuel, waktu Tuhan panggil Samuel, Tuhan kasih tahu Samuel, Tuhan mau menghukum keluarga Eli karena ayat yang ke-12, aku akan menepati segala yang kujanjikan, akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya. Sebab telah kuberitahukan kepadanya, aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Ya, jadi di sini Tuhan berbicara kepada Samuel untuk memberitahukan apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah orang Israel. Tuhan mau menghukum Eli karena Eli sudah membiarkan anak-anaknya melakukan dosa. Anak-anak Eli ini bisa dikatakan melakukan korupsi ya, karena mereka mengambil persembahan yang dibawa oleh jemaat. Mereka makan dulu persembahan itu berupa binatang yang sehat, yang baik. Mereka ambil sepotong bagian dagingnya, mereka masak, mereka makan. Padahal kalau persembahan itu dibawa, itu harus semuanya dikasih sama Tuhan. Eli tahu ini, Eli gak marahin anak-anak. Jadi Tuhan marah sekali. Nah, dari sini kita bisa lihat Eli itu seorang imam, tapi Tuhan gak mau bicara lagi sama Eli. Tuhan gak mau pakai lagi Eli juga anak-anaknya karena mereka sudah hidup berbuat dosa. Mereka sudah melakukan korupsi di rumah Tuhan. Tuhan akhirnya memakai orang lain dan berbicara kepada Samuel.
Jadi bagi anak-anak yang sudah mendengar firman Tuhan ini bukan saja mengajarkan tentang kita mendengar suara Tuhan, tetapi kita kembali kepada hal yang paling penting. Kalau kita mau dengar suara Tuhan, kita mau mulai dari apa sih? Kita harus mulai dari kenal Tuhan dulu. Kita harus mulai dari membangun hubungan secara pribadi dulu dengan Tuhan. Tapi saya masih kecil, Lause. Justru kita yang masih kecil, Tuhan rindu kita datang sama Dia. Tuhan rindu kita datang dan mengenal Dia. Tuhan mau sambut kita, Tuhan mau panggil kita. Dan seperti Samuel dikatakan, dia yang masih muda bisa melayani di rumah Tuhan. Anak-anak Glory Kids juga bisa ya. Tapi kalau kita mau melayani Tuhan, pelayanan itu akan jauh lebih indah kalau kita mengenal Tuhan. Supaya kalau kita melayani Tuhan, kita melayani dengan sukacita yang melimpah. Jadi kalau kita misalnya lagi moodnya gak bagus, kita tetap bisa melayani Tuhan karena kita tahu apa? Kita tahu Tuhan itu mengasihi kita. Kita melayani Dia karena Dia mengasihi kita. Jadi bukan karena alasan lain ya. Hari ini nih Tuhan gak berkati saya nih, nilai saya jelek, saya gak mau melayani Tuhan. Keliru ya. Kita melayani Tuhan bukan karena Tuhan kasih nilai tinggi atau kasih kita berkat yang banyak. Kita melayani Tuhan karena kita mengenal Dia, kita mengasihi Dia. Kalau kita melayani Dia karena kita mengenal Dia, maka kita lagi nilainya jelek kah, lagi di rumah lagi kekurangan kah, kita boleh tetap sukacita melayani Tuhan. Nah anak-anak, Lause mau kita semua mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dari sejak sekarang. Tekunlah membaca firman, tekunlah merenungkan dan melakukan firman ya. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus punya hubungan pribadi sama Tuhan Yesus. Nggak bisa ya cuman ikut ibadah doang tanpa membangun hubungan pribadi sama Tuhan. Kalau teman-teman atau anak-anak sudah terlalu jauh dari Tuhan, jarang berdoa, baca Alkitabnya udah mulai gak rajin, terus sering berantem sama Cece Koko atau Titi Meme. Nah, hari ini berdoa minta ampun sama Tuhan supaya Tuhan berikan pengampunan dan Tuhan tolong supaya bisa hidup dengan sukacita melimpah dan bisa mengenal Tuhan dan bisa mengasihi Tuhan ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami kembali hal yang paling penting bagi kami ketika kami mau melakukan hal-hal yang lebih besar untuk Tuhan atau mau tahu kehendak Tuhan, mau dengar suara Tuhan. Kami harus lebih dulu membangun hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Kami harus lebih dulu memelihara iman kami kepada Tuhan supaya ketika kami sudah percaya, kami tidak membuat iman itu menjadi iman yang lemah atau mudah goyah, tetapi kami memeliharanya di dalam ketekunan ketika kami boleh membangun hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.